Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah baik. Saya doain mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat, dan semakin pulih, semakin sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saya doain teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube Kang Sunandi teman-teman. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas tentang banyak yang masukan kepada saya. Tolong Kang ngebahas dong tentang anxiety disorder itu dengan takut gila, takut M, selalu dihantui dengan takut gila. Ini saya takut gila, takut M, takut gila, ada yang frustasi dan depresinya parah dan sebagainya. Baik, saya jelaskan. Karena seseorang itu bisa takut gila. Kenapa seseorang itu bisa takut M? Nah, pada dasarnya itu dipicu oleh daripada sensasi. Nah, sensasi ini teman-teman, nanti saya akan bahas. Ya, jangan di-skip-skip, tonton sampai habis agar teman-teman bisa paham tentang bagaimana cara untuk menyikapi tentang sensasi yang daripada seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Jangan skip-skip. Dan yang baru bergabung, teman-teman yang baru bergabung di channelnya Kang Sunandi, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe itu sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentu saja itu menambah semangat saya terus untuk memberikan video-video seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Dan sebetulnya video-video saya itu udah di-share teman-teman. Jadi coba tonton video-video saya dari awal. Saya terkena gangguan asam lambung anxiety psychosomatis dan bagaimana itu ada dari awal itu. Nah, tonton saja teman-teman. Nah, teman-teman jangan di-skip, jangan lupa teman-teman tombol loncengnya juga gitu, biar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru saya, teman-teman. Baik teman-teman, untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, kita bahas saja langsung teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya ingin membahas tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman. Sekali lagi di sini teman-teman, saya itu bukan ahli, saya bukan ahli obat, ahli herbal, bukan, apalagi dokter, bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah alami, dan berdasarkan sebagai mantan penderita sama seperti kalian sebetulnya. Cuman bedanya karena saya sudah sembuh total, mungkin sudah 3 tahun yang lalu saya sembuh total, alhamdulillah teman-teman, atas izin Allah. Mungkin lebih 3 tahun lebih saya terkena 2 kali. Oke, alhamdulillah, 2009 sampai 2011, 2014 sampai 2019, lumayan. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, sedikit demi sedikit bisa terlewati. Baik teman-teman, langsung ke poin saja. Kenapa seseorang terkena gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu ada sebagian takut gila? Ini sesuai dengan pengalaman saya. Karena kenapa kita takut gila? Dikarenakan itu pada waktu itu teman-teman, saya nih pengalaman saya. Saya takut gila itu karena satu, saya nggak bisa tidur sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu lebih teman-teman. Itu saya nggak bisa tidur, bener-bener saya nggak bisa tidur. Mau dimeremin kayak apapun juga nggak bisa. Sampai saya pernah minum obat, dikasih obat lah. Saya kan nggak bisa minum obat, makanya saya nggak minum obat itu karena saya nggak bisa. Jadi digerus, obat itu digerus. Saya makan obat tidur sampai beberapa kali itu ya saya dikasih dari dokter, dan masih nggak bisa tidur juga teman-teman. Giliran sekali tidur udah 3 kali saya minum obat tidur dari dokter. Itu pun di rumah sakit ada pada waktu itu. Saya itu tidur sebentar, nggak sampai 1 jam, bangun lagi, Bu. Nah, perasaan di saya itu karena saya pikiran saya pada waktu itu teman-teman ya, saya itu karena nggak bisa tidur tuh, kalau nggak bisa tidur nanti otak saya pecah, nanti saya bisa jadi gila. Nah, itu yang terjadi, fenomena itu yang terjadi ada di dalam pikiran kita pada waktu itu teman-teman. Maka karena saking gelisah, takut, tidur jarang, olahraga enggak, makan enggak suka, enggak doyan, enggak nafsu, tidurnya enggak pernah, dan itu kepala semakin ngep. Nah, otomatis pada waktu sensasi itu datang dan timbul, saya terasa, jangan-jangan saya mau gila ini. Jangan-jangan saya mau gila. Itu yang tersisa di pola pikir saya pada waktu itu. Dan ternyata teman-teman, saya kasih tahu teman-temannya, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu nggak usah takut, karena gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan, nggak bakalan.
Hanya tidak nyaman saja, teman-teman. Hanya tidak nyaman. Sih semua yang saya khawatirkan pada waktu itu, yang saya takuti, yang saya khawatirkan, ternyata tidak pernah terjadi satu pun, bahkan setengah pun. Itu hanya berapa, nggak pernah terjadi. Yang selama itu saya khawatirkan, ya mohon maaf, saya takut mati. Sekarang saya bisa ngonten. Saya takut gila, saya nggak pernah. Itu semua itu terjadi, nggak pernah gila, nggak pernah apa, nggak. Takut pingsan, saya takut pingsan kelayangan, takut pingsan, takut pokoknya ya nggak pernah terjadi. Walaupun saya paksain di tempat keramaian, saya paksain di tempat-tempat takjiah, walaupun saya takut, saya begadang mencoba, ya nyatanya nggak pernah pingsan. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psychosomatic disorder itu ya, itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan, nggak bakalan. Hanya saja tidak nyaman di dalam diri kita. Pikiran kita selalu alias zemamamambra alias kemana-mana. Itu yang membuat kita nggak nyaman. Dari mana semuanya itu? Semua terjadi daripada pola pikir kita yang terlalu overthinking, yang terlalu over, yang terlalu berlebih. Makanya kenapa rata-rata orang punya penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psychosomatic disorder itu rata-rata mereka itu nggak bisa tidur. Kenapa? Karena saking banyaknya beban pola pikirnya. Beban pikirnya nih. Jadi yang ada orang yang mempunyai gangguan asam lambung GERD anxiety, psychosomatic disorder itu rata-rata nih orang-orang seperti itu, dia takut takut gila, takut punya penyakit berat ataupun penyakit yang kronis, itu yang takutkan. Dan itu jadi beban. Otomatis kita ini mau pergi cepat, mau bisa lari, tapi bebannya nggak bisa dilepasin. Jadi kalau kalian punya tujuan untuk sembuh, punya tujuan untuk normal, punya tujuan untuk bisa lari, tujuan lebih cepat lagi, maka lepaskan beban itu. Bebannya itu lepasin, beban takut beban takut gila, takut penyakit berat. Coba deh kalian kan sudah dicek ke dokter bolak-balik, di EKG sudah, diperiksa sudah. Nyatanya semuanya, Bapak, Ibu, Anda itu aman-aman saja, hanya asam lambung saja tuh kan. Kalian itu hanya menderita asam lambung saja. Jadi wajar asam lambung kamu kumat, asam lambung kamu itu bisa reflux ataupun naik, ya bisa naik asam lambungnya, wajar. Kenapa? Karena pikiran Anda itu yang selalu berlebih. Pikiran Anda yang terlalu over. Kalau pikiran kamu sudah terlalu over, otomatis asam lambung kamu senormal-normalnya kamu mempunyai asam lambung walaupun normal, itu akan reflux kalau bila mana pikiran kamu itu terlalu munclak. Sedangkan lambung ini adalah otak kedua, sahabat. Lambung ini adalah otak kedua. Jadi kalau pikiran kita terlalu over, otomatis ini juga akan ikut. Nah, untuk perbaikannya, makanya dokter manapun tidak pernah ada obatnya, obat lambung, enggak. Paling juga untuk menetralkan satu obat yang ultrafat itu, obat yang ultrafat itu, yang putih itu hanya untuk menjaga lapisan dinding. Omeprazol itu hanya untuk menetralkan saja, menetralkan asam lambung. Belum ada, saya tuh udah berapa kali gitu ya, ternyata semuanya hanya untuk penetral asam lambung, nggak ada obatnya. Jadi obatnya apa? Obatnya ada di dalam pikiran kalian sendiri yang bisa mengendalikannya. Seperti itu. Jadi teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psychosomatic disorder, itu bagaimana caranya untuk mengalihkan pola pikir yang negatif. Caranya untuk mengalihkan pola pikir yang negatif, makanya diprogram. Sibukkan dengan cara beraktivitas pagi, olahraga. Jalan kaki aja, nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko yang berat, barbel dan sebagainya, atau lari yang harus sekian menit, enggak. Jalan kaki saja 30 menit cukup setiap pagi. Terus jalan kaki itu bagus untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psychosomatic disorder, itu sangat diajukan. Sangat recommended banget lah. Pokoknya sangat disarankan lah itu. Bahkan orang yang punya penyakit parah pun juga itu dianjurkan untuk untuk olahraga jalan kaki, itu bisa netral. Apalagi untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psychosomatic disorder, itu sangat dianjurkan. Dan itu sangat baik, sangat bagus. Apalagi kena matahari itu, kejemur, dan itu harus bagus tuh. Vitamin D-nya langsung tanpa harus minum. Makanya bilang, Kang, gimana bisa sembuhnya? Apa aja herbalnya? Apa aja obatnya? Alhamdulillah teman-teman, saya itu bisa sembuh total, murni alami, tanpa obat, tanpa herbal. Sampai saat ini saya bisa. Karena apa? Satu, saya nggak bisa minum obat.
Yang kedua, herbal pun saya enggak. Kenapa? Baunya juga nggak seneng, jamu nggak pernah, saya nggak mau. Gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman. Kalau dulu diperiksa bagaimana, saya di rumah sakit bolak-balik, walaupun masih obat itu lewat infusan. Tapi kalau untuk sama obat herbalnya, saya satu pun nggak ada yang diminum sama saya. Obat dokter. Jadi saya murni alami, saya sehat, sembuh total, murni alami teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini. Makanya untuk mengalihkan pola pikirnya itu dengan cara beraktivitas. Dan yang kedua, banyakin bersosialisasi. Bersosialisasi bertetangga, terus juga teman-teman komunikasi, terus kita ketemu ngobrol. Jangan takut teman-teman, pergi aja. Jangan pernah berpikir takut nanti di jalan bagaimana. Jangan, itu abaikan pola pikiran seperti itu. Bila mana kalian mau pergi daripada zona anxiety disorder, kalau kalian mau pergi daripada zona anxiety disorder, maka kalian harus bisa mengabaikan pola pikir yang negatifnya. Dan satu kata untuk bisa melawan pola pikir yang negatifnya, kamu lawan rasa takut kamu lawan rasa khawatir kamu lawan rasa cemas kamu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu ditakuti, karena kalian itu tidak mempunyai, jangan pernah digabung-gabungkan ataupun dihubung-hubungkan tentang gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis dengan penyakit, karena ini nggak ada hubungannya. Anxiety disorder ya, asam lambung anxiety disorder itu nggak ada hubungan dengan penyakit, nggak ada. Jadi kalian jangan pernah mengkait-kaitkan tentang anxiety disorder dengan penyakit, nggak ada hubungannya. Jadi yang perlu dikhawatirkan apa? Ya nggak ada perlu dikhawatirkan. Jadi kalian itu sekarang, oh iya, diyakini bahwa gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder itu ya teman-teman tidak berbahaya, dan ini bukan penyakit, ini gangguan mental, kawan, brother, teman, saudara, ini gangguan mental. Mindset kamu yang salah. Jadi jangan pernah digabung. Contoh gini deh, contoh ya. Kamu dengar suara burung, kamu takut. Dengar suara ambulan, kamu takut. Kenapa kamu mudah ke-trigger dengan suara burung, dengan suara ambulan? Bukankah suara burung dan suara ambulan itu dari dulu sama seperti itu? Iya kan? Contoh deh, suara ambulan. Kan dari dulu suara ambulan memang seperti itu. Nggak mungkin suara ambulan itu berubah jadi telolet ataupun tahu bulat, kan nggak mungkin. Masa kita coba, bang, tolong dong, itu suara ambulan dirubah jadi telolet, kayak nggak bisa. Lalu bagaimana? Jangan salahkan ambulannya, jangan salahkan suara ambulannya. Yang perlu disalahkan bukan telinga kalian, bukan mata kalian, tapi yang perlu diperbaiki adalah cara berpikir kamu, yaitu mindset kalian. Seperti itu kawan. Jadi ada yang salah nih. Karena dulu sebelum terkena anxiety disorder, kita ngedengar suara ambulan ya biasa, ngedengar suara burung biasa, ada suara di musola innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya biasa-biasa aja. Nengok takziah, kifayah ataupun nengok orang yang meninggal ya biasa-biasa aja. Nengok orang yang sakit parah ya biasa-biasa aja. Kenapa sekarang kita terkena anxiety disorder, kok pikiran kita malah jadi heboh, maka serba takut. Suara burung takut, suara ambulan takut, ngedengar suara orang yang ngedengar suara kematian takut. Bahkan ada seseorang tetangga ataupun sahabat pun yang bercerita tentang penyakit, kita udah ke-trigger, mudah gampang cengeng, gampang overthinking. Berarti ada yang salah. Maka kekhawatiran itu semakin dipikirin tuh teman-teman, dipikirin semakin dalam. Tempat curhat nggak ada, dia hanya kebanyakan scrolling, banyakan searching, akhirnya dipikirin, akhirnya lama-lama depresi. Dari depresi akhirnya dia punya ketakutan sangat luar biasa, termasuk dia akan takut gila. Sebelum dia takut gila, dia awalnya dia nggak bisa tidur dulu tuh, coba nggak bisa tidur dulu, khawatir lagi, nggak bisa tidur lagi, khawatir lagi, terus seperti itu aja. Ini kenapa ya, selalu bertanya-tanya kan begitu, ini kenapa ya, ini sakit apa ya, oh ini kok begini ya, oh ini begini ya, aduh. Terus lama-lama dipikirin, semakin kencang pikirannya, semakin nggak bisa tidur, semakin kencang, semakin nggak bisa tidur, semakin banyak sensasi. Dari situlah muncul otak itu, misalnya otaknya ada dua hal, tuh jangan-jangan gue gila nih, kalau nggak gila gue akan pecah otak saya, nanti saya akan mati nih. Lalu itu yang dulu saya alamin, muncullah takut gila, muncullah takut stres, muncullah takut gini-gini. Apalagi dokternya tuh, Pak, Bapak harus dirujuk ke psikiater. Waduh, nambah-nambah. Padahal itu tidak akan pernah terjadi, nggak akan pernah terjadi. Yang namanya gila nggak sih, pingsan aja, enggak. Itu hanya gangguan pola pikir kita. Makanya kalian kalau dirujuk ke psikiater jangan pernah takut.
nggak apa-apa. Saya pun 3 kali ke psikiater, 3 kali teman-teman. Tapi satu pun obatnya nggak saya minum. Kenapa? Satu memang takut, ya kan. Kedua, saya nggak bisa minum obat, nggak bisa telan obat. Mau pakai apa kayak gimana pun nggak bisa. Jadi di situ saya ke psikiater hanya tahu begini solusinya, begini caranya, saya sudah. Sekarang saya sudah sembuh total, saya mau edukasi nih video-video saya agar kalian bisa termotivasi. Saya berharap kalian itu dengan melihat video-video saya di YouTube ataupun di TikToknya saya, itu saya berharap kalian bisa termotivasi bahwa kalian itu bisa kalian lakukan, bisa sembuh. Saya yang parah aja 3 tahun saya sakit, yang parah aja bisa sembuh total sampai sekarang. Jadi nggak ada yang mengatakan, wah udah sembuh tuh. Jangan dikira orang sembuh itu sensasinya itu hilang. Enggak, emang hilang. Memang hilang. Kalau ada orang yang mengatakan sembuh, sensasi masih ada, dia belum sembuh. Dia kalau udah sembuh itu ya sensasinya hilang. Dan sampai saat ini pun nggak berasa nama sensasi kayak gimana, nggak gimana. Kalau sensasi dikatakan kalau kayak saya lapar, perutnya belum makan lapar, ya wajar. Sensasi terus udah makan kenyang, udah. Kalau saya nggak lapar, nggak kenyang, nggak ada sensasi, nggak ada. Ya kalau dia dikatakan sumpama, saya udah sembuh total, tapi sensasinya masih ada, ya belum sembuh. Karena pikirannya masih ada. Tapi di mana sembuhnya? Badannya dia sembuh, tapi otaknya dia belum sembuh. Pikirannya dia belum sembuh. Seperti itu. Jadi kalau emang sudah sembuh, ya sembuh, nggak ada sensasi biasa. Gitu. Terus udah bisa mengendalikan, alias masa bodoh. Ketika semua pusing, kalian kan, oh iya belum makan, ya biasa. Gitu. Bukan berarti sensasinya harus terus-terusan seperti kayak dada sakit, perutnya begini, les-lesan, nggak ada yang begitu, nggak ada. Nah kalau ada yang mengatakan mentor ini seperti itu, ataupun ada yang lainnya dikatakan saya udah sembuh, mengatakan saya udah, tapi kau masih, itu udah wajar, itu bukan wajar, dia belum sembuh, gitu. Nanti suatu ketika mereka yang seperti itu pasti akan ke-trigger, dan mudah ke-trigger karena belum sembuh. Kalau udah sembuh tuh udah nggak peduli mau kayak gimana, kayak nggak mudah ke-trigger. Ya saya waktu dulu, gitu deh, pada waktu dulu deh yang sebelum kita terkena anxiety, ya biasa-biasa aja, mau nengok orang mati, mau ngelihat orang yang penyakit parah, mau ngelihat orang tabrakan di pinggir jalan, itu biasa-biasa aja. Nggak mudah. Saya jadi keringat dingin keluar semua. Ya itu belum. Masih apa? Masih cemen mentalnya. Cemen mentalnya seperti itu. Jangan bilang ya dikatakan, wow itu semua itu begini. Enggak, jangan bilang seperti itu. Jadi begitu teman-teman, cara mengatasinya. Jangan pernah takut gila. Jangan pernah. Jadi gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, apalagi bisa, enggak. Dan itu aman-aman saja. Dan kuncinya ada di dalam pola pikir kalian, kawan. Kuncinya ada di dalam pola pikir kalian. Kalian sendiri bisa mengendalikan. Kami mengedukasi seperti ini agar kalian bisa termotivasi, agar tahu, oh ya, ternyata gue ini nggak bahaya. Ternyata gue ini aman-aman saja. Oh ternyata gue ini begini-begini. Jadi biar tahu, biar kalian bisa termotivasi. Begitu. Ini mengedukasi tentang video. Kenapa takut gila sekarang, jangan pernah berpikir seperti itu, karena itu tidak akan pernah terjadi. Anxiety disorder itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan. Jadi aman. Itu hanya mengganggu ketidaknyamanan saja, tidak nyaman saja kepada tubuh kita ini, yang selalu dikatakan sensasinya selalu timbul. Sensasi timbul itu wajar, karena kalian itu punya tubuh yang normal. Kenapa? Itu tubuh ngasih tahu bahwasanya kepada otak kita nih, otak, kamu jangan terlalu berpikir dan terlalu over. Ini gua langsung sensor tubuh. Itu wajar dan itu aman. Kalian hanya perlu mengendalikan pola pikir yang negatif. Sebetulnya yang dipikirkan, yang dibutuhkan orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder ataupun hipokondriasis ya, itu sebetulnya hanya butuh teman yang bisa memahami, yang bisa mengerti. Ingat teman-teman ya, ada 2 hal yang kalian harus wajib hindari. Yang pertama, wajib hindari searching. Ya, yang kedua, kalian nggak boleh curhat kepada seseorang yang tidak pernah mengerti tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Kenapa? Nanti kalau dia nggak paham, nanti takutnya kalian, kalau dia salah ngomong, membuat kalian akan terke-trigger. Nah, seperti hindari hal seperti itu. Jadi curhat sama orang yang bisa mengerti dan memahami tentang perasaan kalian, tentang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman. Jadi itu yang perlu disimak, perlu ditanamkan metode-metodenya. Nah, lalu bagaimana setelah seperti itu, kira-kira Kang, saya takut gila,
Abaikan pola pikir yang negatifnya, kamu belajar untuk cari beraktivitas, bersosialisasi. Kamu program hari-harinya. Pagi olahraga, mandi, sarapan, setelah itu kamu bersosialisasi, kamu main, memasakkan diri, datang, silaturahim kalau via telepon dan sebagainya, silaturahim kalau nggak jalan-jalan, mau ke sawah, ke kebun. Yang untuk menghindari banyak kesibukan, hindari bengong, ngelamun, meratapi, rebahan, rasakan sensasi, itu wajib dihindari agar kalian agar kalian tidak terjebak oleh anxiety disorder, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder, kawan. Itu metode-metodenya. Mudah-mudahan dengan adanya metode-metode ini bisa membantu adanya video-video ini mengedukasi tentang seputaran gangguan asam lambung berat anxiety psychosomatic disorder itu yang saya bagikan agar teman-teman bisa termotivasi oleh video-video saya. Dan insya Allah saya pastikan untuk kalian bahwa penderita gangguan asam lambung berat anxiety psikosomatis, apapun sensasinya yang kalian rasakan itu tidak berbahaya sama sekali. Jangan khawatir, kalian pasti sembuh, kalian itu pasti pulih, dan nyatanya kalian itu sehat, nyatanya kalian itu sembuh. Dan insya Allah saya jamin kalian pasti sembuh total. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek dari saya pribadi, al-insan dan makan kota wanisan. Saya manusia biasa, tempat salah akhlak, jadi mohon maafnya barangkali salah kata. Akhir kalam, mudah-mudahan menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.